nomor 1. Dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? Pilihan jawaban yang A, setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri biopsikososial yang berbeda. B, kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. C, mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi yang baru lahir. D, penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Maka jawaban yang benar untuk yang soal nomor 1 adalah yang A. Soal berikutnya adalah soal nomor 2. Apakah upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? A. Pemberian injeksi Roborantia. B. Pemberian imunisasi TT. C. Pemeriksaan USG rutin. D. Pemberian antibiotika. Atau D. Pemberian antibiotika, atau E, pemberian vitamin A. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah yang B, pemberian imunisasi TT. Soal nomor 3, apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? A. Mengukur TFU. B. Menghitung HPL. C. Mengukur LILA. D. Mengukur TB. Atau E. Mengukur panggul. Maka lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin adalah yang A, mengukur TFU. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya? A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. B. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi yang baru lahir. C. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Maka jawaban yang benar untuk lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya adalah yang C. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Soal berikutnya nomor 5. Apakah penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangan? A. IUFD. B. Anemia ringan. C. Abortus insipiens. D. Preeklamsia berat. Atau E. Abortus incompletus. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah yang B, anemia ringan. Soal berikutnya nomor 6. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktek mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Pertanyaannya, apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. Atau E. Persiapan rujukan. Maka jawaban yang benar adalah yang A, promotif dan preventif. Soal nomor 7, untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Maka jawaban yang benar agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu caranya adalah dengan deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa dan ibu
bayi. Nomor 8, seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan laborantia. Pertanyaannya, apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? Yang A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, atau E. Primer. Maka pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut adalah yang E, yaitu primer. Soal berikutnya adalah nomor 9. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. Maka jawaban yang benar dari pernyataan di atas adalah yang A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, atau E. Primer. Maka karena pernyataannya adalah bermitra sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan, maka jawaban yang benar adalah kolaborasi. Soal nomor 10, seorang bidan memberi saran pada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal, B. Identifikasi ibu hamil, C. Persiapan persalinan, atau D. Pemeriksaan antenatal. Karena di sini adalah caranya untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, maka jawaban yang benar adalah yang C, yaitu persiapan persalinan. Soal nomor 11, WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 3, 1 kali pada kunjungan trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Kemudian pilihan ganda yang B adalah 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. C. 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. D. 1 kali kunjungan pada trimester 1, 0 kali kunjungan pada trimester 2. Atau E. 3 kali pada kunjungan trimester 3. Maka jawaban yang benar menurut WHO adalah yang disarankan 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. Soal nomor 12, konsep refocusing antenatal care didasari pada A. Identifikasi kelompok ibu hamil yang beresiko dan tidak beresiko, B. Intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan, C. Asuhan yang dilaksanakan menguntungkan provider, D. Praktek ANC berfokus pada program pelayanan, E. Peningkatan frekuensi kunjungan ANC. Maka konsep refocusing antenatal care didasari pada B. Intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan. Soal berikutnya nomor 13. Seorang bidan mampu mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Pertanyaannya, apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? Yang A adalah care provider,
kemudian yang B komunikator, yang C manager, kemudian yang D community leader atau E decision maker. Maka peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut adalah yang E, decision maker. Soal berikutnya nomor 14. Seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Pertanyaannya, apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager, B. Care provider, C. Communicator, D. Community leader, atau E. Decision maker. Maka peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh bidan tersebut adalah yang B, yaitu care provider. Soal yang berikutnya adalah nomor 15. Apakah upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? A. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. B. Setiap kunjungan selalu diperiksa TB dan panggul luar. C. Kunjungan antenatal sesering mungkin. D. Biaya asuhan antenatal yang meningkat. Atau E. Melakukan USG rutin. Maka jawaban yang benar adalah yang A, berdasarkan evidence-based practice.